Sahabat EduTech Mania dimanapun Anda berada, kali ini kita lanjutkan tutorial berseri kita terkait dengan instrumen assessment otentik gitu ya, atau penilaian otentik di PAUD. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat foto berseri gitu ya, dengan menggunakan aplikasi Google Slide. Contoh yang ada seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama, misalkan kita ada slide identitas. Di situ ada foto siswa, nama, kelas, dan nama gurunya. Yang kedua, itu ada slide tentang kegiatan apa yang akan dibikinkan foto berserinya, serta tanggal kegiatannya. Kemudian baru yang ketiga itu mulai foto berserinya. Foto pertama nanti kegiatan atau keterangannya apa nanti ditulis di sini. Berikutnya misalkan ada dua foto di sini, kita sisipkan dan juga nanti ada penjelasannya. Kemudian setelah itu ada yang namanya deskripsi capaian, dari apa, dari foto-foto ini gitu ya. Kemudian nanti yang terakhir adalah gambaran umum dan saran pengembangannya, seperti itu. Itu contoh. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuatnya? Ayo kita mulai. Yang pertama kita buka dulu ya aplikasi Google Slide-nya gitu ya. Bapak Ibu bisa dari sini ya, klik, kemudian cari slide. Nah, gini, slide. Oke. Kemudian coba kita perbesar ya. Oke, kemudian kita klik tombol plus ya, ini blank. Klik plus. Oke. Setelah itu pastikan di sini kita kasih nama dulu gitu ya, yang untitled presentation menjadi misalkan foto berseri. Ini ya. Oke, sudah terganti namanya. Berikutnya kita akan bikin gitu ya, coba saya sandingkan supaya sama ya. Oke, seperti ini. Oke, yang pertama ya Bapak Ibu, kita butuh ini slide nama siswa gitu ya. Pertama kita coba ubah layoutnya Bapak Ibu ya. Layoutnya kita klik yang layout, di sini pilih yang blank saja. Oke, yang blank. Yang blank sudah. Kemudian setelah layout kita bikin blank, kemudian kita bikin backgroundnya dulu. Kita klik background. Kemudian karena background kita ingin berupa gambar, kita klik choose image. Misalkan kita pakai foto yang ada di Google saja ya. Jika nanti kita memiliki foto dari komputernya, nanti tinggal klik browse. Saya contohkan dulu yang dari Google Images. Misalkan kita contohnya adalah pantai. Kita klik pantai. Oke, seperti ini. Kita coba cari Bapak Ibu ya. Misalkan yang mana ini gitu ya. Pilih saja, bebas gitu ya. Misalkan salah satu, misalkan yang ini. Kita insert. Klik dan oke, ini ya sudah jadi. Kemudian kita sisipkan teks untuk nama gitu ya. Ini kita kasih nama siswa, ukurannya supaya sama gitu ya. Kita klik ini, misalkan ukuran 60 gitu. Warnanya apa, misalkan warnanya kuning gitu ya. Oke, begini. Kemudian di bawahnya kita butuh untuk nama kelas ya, dan nama gurunya. Maka sebenarnya tinggal kita gandakan saja ya Bapak Ibu. Kita edit, copy, edit, paste. Nah, ini otomatis jadi dua. Nah, ini kita ganti menjadi kelas gitu ya. Ukurannya misalkan kita perkecil, jangan 60, misalkan 30. Nah, ini. Kemudian kita copy lagi, perhatikan diklik seperti ini, edit, copy, edit, paste. Untuk apa? Untuk nama gurunya. Akan nama guru. Nama guru. Oke. Ini kan belum rapi ya Bapak Ibu. Kita blok saja, thread seperti ini. Kemudian kita klik arrange, pilih align, pilih left. Gitu ya.
kemudian array, kita distribute, kita pilih yang vertikal. Nah ini supaya sama gitu ya. Nah ini rapi. Kalau misalkan warnanya ingin diganti ya silahkan kita klik, misalkan ini merah atau putih gitu ya. Ini misalkan ini warnanya misalkan apa, misalkan biru, nggak kelihatan, misalkan merah. Seperti ini. Kemudian di sini misalkan menginginkan ada foto, maka kita cukup sisipkan misalkan insert image. Misalkan kita contohkan dari komputer ya, jadi alat kita. Klik upload, misalkan saya ambil foto saya misalkan di sini. Nah ini atau nah ini misalkan ada foto saya. Jadi Bapak Ibu pastikan punya foto dulu ya, kemudian open. Nah ini supaya foto kita itu tidak kaku, berarti coba kita crop dengan menggunakan objek yang lebih elegan, misalkan objek ini gitu ya, oval. Nah maka otomatis jika menginginkan nanti ada border gitu ya dengan warna tertentu, nanti kita pilih saja misalkan 3, warnanya apa, kuning misalkan. Nah ini jadi lebih rapi. Jika ingin mengecilkan tinggal diklik saja seperti ini. Nah ini kan lebih rapi gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini slide pertama sudah jadi. Kemudian kita tambahkan slide yang kedua gitu ya. Caranya seperti apa? Yang ini. Tapi kita klik yang ini, pilih yang blank. Oh sebentar, yang kedua itu adalah ini ya, blank. Itu untuk nama kegiatannya apa. Seperti biasanya kita cari backgroundnya dulu ya, choose image, misalkan backgroundnya kita pilih yang ini gitu ya, set dan oke. Kemudian kita sisipkan text box untuk nama kegiatannya apa gitu ya, misalkan mengenal pantai gitu ya. Oke, coba kita atur misalkan ini jadi 48. Ini kita coba bikin menggunakan ini, warnanya coba kita ganti. Nah, ini, gitu ya. Nah, ini. Coba kita tambahkan teks lagi untuk tanggalnya, misalkan tanggal 31 Agustus 2022 gitu ya. Ini supaya lebih bagus kita kasih warna apa gitu ya, di bold, misalkan warnanya adalah merah. Terus kita coba align gitu ya, katakan align left. Nah ini ya, ini misalkan ini saya kasih warnanya putih, kita bold gitu ya, bold. Nah ini lebih rapi. Nah ini slide yang kedua, kegiatan mengenal pantai. Nanti nama kegiatan bisa disesuaikan, demikian juga dengan tanggal. Kemudian slide yang ketiga, kita sudah mulai masuk ke foto dari anak-anak kita. Kita tambahkan ya, sini blank gitu ya, blank. Biasa kita cari backgroundnya ya. Kenapa kita harus pakai backgroundnya ini? Karena anak-anak memang suka dengan background yang asik gitu ya. Dan nah ini, oke. Kemudian kita misalkan tambahkan foto kegiatan anak kita gitu ya. Kita insert image, upload gitu ya, misalkan sudah ada di tempat kita, upload gitu ya. Kita contohkan kegiatan, misalkan pakai punya saya saja, misalkan Pak Top lagi, anggap saja itu adalah foto kegiatannya. Ini ya, kita open ini. Jadi biasanya kita coba
crop dengan menggunakan shape atau bentuk-bentuk tertentu gitu ya. Misalkan shape-nya adalah seperti ini. Nah, ini bordernya mau kita kasih warna apa. Nah, misalkan ketebalannya seperti apa, ini dashnya seperti apa gitu ya. Kemudian jika tidak ingin pakai solid nggak apa-apa. Untuk keterangan gitu ya Bapak Ibu, kita pakai callout gitu ya, kita pakai insert shape, ada callout. Nah, misalkan kita pakai yang ini. Nah, ini gambar. Nah, ini coba kita apikan. Nah, ini pastikan di sini di belakang, jika ingin warnanya transparan kita fill color di yang transparan. Ini kita geser. Nah, ini seperti ini ya. Jika ingin warnanya atau dashnya ganti, bisa diganti. Ini sudah, ini bisa disesuaikan ukurannya. Nah, ini ya. Nah, ini. Terus bagaimana cara untuk membuat tulisan? Ya tinggal klik kanan, edit text. Kita tuliskan Anton lagi sedang misalkan. Kalau misalkan warnanya ingin diganti, silahkan ya, warna kuning misalkan. Nah, misalkan warnanya warna yang putih gitu ya. Oke, enggak cukup. Misalkan warnanya, nah ini. Oke, itu contoh gitu ya Bapak Ibu. Terus kita coba tambahkan yang lain juga, nanti prinsipnya sama ya Bapak Ibu. Cara untuk menambah fotonya sama. Kemudian kita tambahkan misalkan untuk yang tadi, berarti kita menggunakan ini capaian gitu ya. Yang terakhir itu terkait dengan deskripsi capaian dan gambaran umum. Ya, deskripsi capaian. Ya, sudah di sini kita ketik deskripsi capaian. Ya, layoutnya capaian. Jika ingin kasih background sama, choose background, kita pilih gitu ya. Misalkan ini. Nah ya. Oke, ini misalkan. Set. Ya, deskripsi capaiannya seperti ini. Warnanya bisa digonta-ganti gitu ya, sesuaikan. Deskripsi capaian. Kemudian yang terakhir adalah gambaran umum dan saran pengembangan. Jadi kita klik ini, kita pilih yang ini, detail and body, gambaran umum dan saran pengembangan. Ya, kita kasih background, misalkan backgroundnya kita pilih gitu ya, yang ini, set, dan warnanya bisa kita kasih merah misalkan. Nah ini, oke, ini sudah jadi Bapak Ibu gitu ya. Kemudian agar ini nanti bisa lebih interaktif gitu ya Bapak Ibu, maka perlu kita lakukan transisi, jadi animasi gitu ya. Animasi itu ada dua, animasi transisi dan animasi objek. Jadi transisi itu adalah animasi perpindahan antar slide, kemudian di dalam slide itu ada objek, dan objek itu juga bisa kita animasikan. Misalkan yang pertama kita tambahkan transisi gitu ya. Kita klik dulu yang slide-nya, kemudian klik transition. Nah, di sini ada efek transisi. Di sini masih none, berarti belum dipilih. Misalkan kita pilih gitu ya, slide from right. Kita coba. Nah, efeknya seperti itu.
mengenai kecepatan pergerakannya, nanti Bapak Ibu bisa setting di sini dari slow, medium sampai dengan fast. Oke, gitu ya. Kalau ingin semua slide efeknya sama, maka tinggal di apply to all slide. Jika ingin berbeda, maka klik masing-masing slide kemudian dirubah, gitu ya. Misalkan ini untuk slide kedua, untuk slide ketiga, misalkan kita pilih show, misalkan slide keempat kita pilih flip, misalkan slide yang terakhir misalkan hook, misalkan. Oke, coba nanti kita cek gitu ya, kita apply, nanti hasilnya seperti apa. Oke, itu yang pertama. Oke, coba kita slide ya, ini 2, 3, 4, 5. Oke, ini contohnya kita membuat transisi. Kemudian bagaimana supaya ada animasi di dalam objek, di dalam slide? Kita tinggal klik saja sini, kemudian add animation. Ya, kita pilih misalkan fly from left, ya, terbang dari sebelah kiri. Kemudian kapan dia berjalan animasinya, jangan on click tapi after previous. Coba kita cek gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nama siswa akan terbang dari sebelah kiri. Misalkan nama kelasnya, coba kita add animation. Misalkan fade in gitu ya, nggak apa-apa. Kita after previous. After itu berarti ini jalan dulu baru ini. Ada yang namanya with, berarti berbarengan. Gitu ya. Tinggal kita setting saja. Misalkan kita with, jadi bareng-bareng gitu ya. Kita add animation, misalkan fly in from right, jadi terbang dari belah kanan. Kita coba cek file ya, itu ya. Ini yang kelas kayaknya belum jalan, coba kita cek ya, fade in ya, coba kita masukkan dari top. Nah, ini coba kita cek. Nah, ini ya. Oke, udah manis. Oke, coba nanti lakukan langkah yang sama untuk mengatur objek-objek yang ada di dalam slide ini sehingga semuanya bisa teranimasi. Kemudian langkah terakhir ya Bapak Ibu, supaya ini bisa dicek atau bisa dilihat oleh Bapak Ibu yang di luar kita, maka pastikan share gitu ya di sini. Bapak Ibu lakukan di sini. Pastikan pilih yang anyone with the link. Gitu ya. Kemudian klik tombol dan. Maka slide ini nanti bisa diakses oleh semua orang yang memiliki link tersebut. Link ini nanti bisa di-share ke berbagai macam ya. Misalkan di sini kita bisa menggunakan publish to web. Ya. Ini kita pilih misalkan pakai link saja gitu ya. Link itu nanti kita klik ini. Dua ini ya. Start slideshow as soon as the player load. Jadi kalau playernya itu nanti bisa Google Site gitu ya, itu otomatis jalan dan dia akan otomatis jalan setiap 3 detik. Jika sudah selesai dia akan jalan lagi gitu ya. Kita klik publish. Oke. Ya, nanti punya link inilah yang kita copy gitu ya. Ini nanti bisa disisipkan di Google Site gitu ya, di Google Site yang nanti bisa gabung dengan aplikasi yang lainnya. Misalkan saya contohkan, saya misalkan buka pakai yang lain gitu ya, link tadi. Ini saya buka, paste di sini, enter. Otomatis foto berseri tersebut akan jalan tanpa kita apa-apakan, gitu ya, otomatis jalan. Kayak gini. Nah, jalan sendiri Bapak Ibu. Ya, setiap 3 detik maka dia jalan. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita klik. Oke. Itu contoh. Oke Bapak Ibu, ini contoh kita menggunakan Google Slide untuk foto berseri.
Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana tutorial membuat instrumen hasil karya menggunakan Google Sheet gitu ya. Sekian, nanti kita lanjutkan untuk yang Google Sheet untuk instrumen hasil karya.